Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tian Haryansyah dengan NPM 2020-110021 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Perhotelan. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah pengantar akuntansi lanjutan, yaitu aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun atau dibuat terlebih dahulu yang digunakan dalam kegiatan normal perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Nilainya cukup besar dan mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Jenis-jenis aktiva ada 7. Yang pertama lahan, yang kedua gedung, yang ketiga mesin, yang keempat kendaraan, yang kelima perabot, yang keenam peralatan, dan yang ketujuh prasarana. Penilaian dan pelaporan. Aktiva tetap dinilai sebesar nilai bukunya, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Aktiva tetap dilaporkan di neraca sebesar harga perolehan. Harga perolehan adalah semua biaya yang terjadi untuk memperoleh suatu aktiva tetap sampai tiba di tempat dan siap dipakai atau digunakan. Contoh soal, suatu perusahaan membeli gedung dengan harga 400 juta dan untuk itu harus bayar notaris sebesar 500.000, biaya baik nama 300.000, dan komisi maklar 200.000. Maka harga perolehan tanah tadi adalah harga beli ditambah biaya yang dikeluarkan. Harga beli yaitu 400 juta, biaya yang dikeluarkan yang ada bayar notaris 500.000 ditambah biaya baik nama 300.000 ditambah komisi maklar 200.000, dan totalnya adalah 401.050.000. Cara perolehan aktiva tetap. Yang pertama, dibeli secara tunai. Yang kedua, dibeli secara kredit. Yang ketiga, tukar tambah. Yang keempat, dibuat sendiri. Dan yang kelima, sumbangan. Aktiva tetap dibeli secara tunai. Masalah yang mungkin timbul adalah apabila beberapa aktiva dibeli sekaligus dan setiap aktiva tidak disebutkan harganya. Contohnya seperti suatu perusahaan membeli gedung beserta tanah dengan harga 120 juta. Jumlah ini sudah termasuk biaya notaris, biaya baik nama, komisi, dan lain-lain. Berdasarkan taksiran harga pasar, tanah bernilai 20 juta dan gedung ditaksir 60 juta. Harga perolehan sebesar 120 juta perlu dialokasi antara harga perolehan untuk tanah dan gedung. Cara pengerjaannya yaitu harga taksiran. Tanah 20 juta ditambah gedung 60 juta, hasilnya 80 juta. Kemudian alokasi harga perolehan. 20 juta dibagi 80 dikali 120 juta atau harga perolehan sama dengan 30 juta. 60 dibagi 80 dikali 120 juta sama dengan 90 juta. Di total menjadi 120 juta. Ayat jurnal yang harus dibuat. Di debit ada tanah 30 juta, gedung 90 juta, dan di kredit ada kas 120 juta. Perolehan dengan angsuran. Contoh, sebuah perusahaan membeli tanah harga 25 juta. Jumlah ini akan dibayar dalam 5 kali angsuran bulanan. Terhadap saldo yang belum dibayar, perusahaan dibebani bunga 12% tahun. Cara pengerjaannya yaitu ayat jurnal yang dibuat pada saat pembelian tanah 25 juta di debit, di kredit hutang angsuran 25 juta. Pada saat membayar angsuran pertama, di debit hutang angsuran 5 juta, beban bunga 250.000, dan di kredit kas 5.250.000. Bagaimana beban bunga bisa ada 250.000? Cara penghitungannya yaitu karena ini masih angsuran pertama, 1 dibagi 12 dikali 12% dikali 25 juta, hasilnya 250.000. Pada saat membayar angsuran kedua, di debit hutang angsuran 5 juta, beban bunga 500.000, dan di kredit kas 5.500.000. Sama seperti di angsuran pertama, beban bunga di angsuran kedua dihitung dengan cara 2 dibagi 12 dikali 12% dikali 25 juta, hasilnya 500.000.
Penyusutan. Penyusutan merupakan alokasi harga perolehan aktiva tetap menjadi biaya yang dibebankan ke pendapatan karena terbatasnya manfaat yang diperoleh. Jurnal yang dibuat untuk mencatat penyusutan yaitu di debit beban penyusutan, di kredit akumulasi penyusutan. Metode penyusutan ada 4. Yang pertama metode garis lurus, yang kedua metode saldo menurun, yang ketiga metode jumlah angka tahun, dan yang keempat metode unit produksi. Metode garis lurus. Rumusnya, biaya penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikali dasar penyusutan. Dasar penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa. Tarif penyusutan sama dengan 100% dibagi taksiran masa manfaat. Biar lebih mudah dimengerti, kita lihat contoh soalnya. Contoh, pada tanggal 2 Februari 2010, dibeli sebuah kendaraan seharga 12 juta. Nilai sisa diperkirakan 1.500.000. Umur kendaraan diperkirakan 4 tahun. Cara pengerjaannya yaitu biaya penyusutan sama dengan 25% dikali 12 juta dikurang 1.500.000. Hasilnya 2.625.000. 25% ini cara pengerjaannya yaitu umur kendaraan kan 4 tahun dibagi dengan 100 yang hasilnya menjadi 0,25 dan dipersenkan menjadi 25%. Pencatatan beban penyusutan tahun 1. Di debit beban penyusutan 2.625.000 dan di kredit akumulasi penyusutan 2.625.000. Kemudian yang kedua ada metode saldo menurun. Rumusnya beban penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikali dasar penyusutan. Dasar penyusutan sama dengan nilai buku awal periode. Tarif penyusutan sama dengan 2 dikali 100% dibagi taksiran masa manfaat. Biar lebih mudah dimengerti, mari kita lihat contoh soal. Contohnya, pada tanggal 2 Februari 2020 dibeli sebuah kendaraan seharga 12 juta. Nilai sisa diperkirakan 1.500.000 dan umur kendaraan diperkirakan 4 tahun. Cara pengerjaannya yaitu beban penyusutan tahun pertama. Biaya penyusutan sama dengan 50% dikali 12 juta dikurang 0 sama dengan 6 juta. Kenapa bisa ada 0? Karena ini masih pada beban penyusutan tahun pertama. Dan kenapa ada 50%? 50% itu hasil dari 100% dibagi taksiran masa manfaat dikali 2. Jadi 100 dibagi 4 hasilnya 0,25 dan dikali 2 hasilnya 0,5 dan dipersenkan menjadi 50%. Pencatatan beban penyusutan tahun 1. Di debit beban penyusutan sama dengan 6 juta. Di kredit akumulasi penyusutan sama dengan 6 juta. Dan yang kedua beban penyusutan tahun kedua. Biaya penyusutan sama dengan 50% dikali 12 juta dikurang total beban penyusutan tahun pertama atau 6 juta. Hasilnya menjadi 3 juta. Pencatatan beban penyusutan tahun kedua yaitu di debit beban penyusutan 3 juta, di kredit akumulasi penyusutan 3 juta. Beban penyusutan tahun ketiga, biaya penyusutan sama dengan 50% dikurang 12 juta dikurang total beban penyusutan tahun kedua yaitu 3 juta. Hasilnya 1.500.000. Pencatatan beban penyusutan tahun ketiga, di debit beban penyusutan 1.500.000, di kredit akumulasi penyusutan 1.500.000. Dan pada tahun keempat atau tahun terakhir yaitu biaya penyusutan sama dengan 50% dikali 12 juta dikurang seluruh total beban penyusutan dari tahun 1 hingga tahun ketiga yaitu 6 juta ditambah 3 juta ditambah 1.500.000 yang hasilnya 10.500.000 sama dengan 750.000. Pencatatan beban penyusutan tahun keempat yaitu di debit beban penyusutan 750.000, di kredit akumulasi penyusutan 750.000. Di metode ketiga, jumlah angka tahun. Beban penyusutan sama dengan tarif penyusutan sama dikali dasar penyusutan. Dasar penyusutan sama dengan nilai buku awal periode. Tarif penyusutan merupakan bilangan pecahan. Contoh, umur kendaraan 4 tahun. Maka angka tahun yang ada 1, 2, 3, dan 4. Pembilang untuk tahun 1 adalah angka tahun terakhir yaitu 4. Pembilang untuk tahun 2 adalah angka tahun kedua setelah terakhir yaitu 3. Demikian seterusnya. Penyebut adalah jumlah angka tahun yang ada. Jika tahunnya 4 tahun,
Maka penghitungannya itu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah dengan 10. Jika angka tahunnya 5, maka 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 hasilnya 15. Biar lebih mudah dimengerti, mari kita ke contoh. Contoh soal, pada tanggal 2 Februari 2010 dibeli sebuah kendaraan seharga 12 juta. Nilai sisa diperkirakan 1.500.000. Umur kendaraan diperkirakan 4 tahun. Cara pengerjaannya itu beban penyusutan tahun pertama. Karena di rumus tadi dibilang di tahun pertama, maka angka tahun yang dipakai adalah tahun terakhir. Jadi jika tahun pertama, maka yang dipakai tahun terakhir. Jadi 4 dibagi 10, 10 hasil dari total 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Jadi 4 dibagi 10 dikurang 12 dikali 12 juta dikurang 1.500.000. Hasilnya 4.200.000. Beban penyusutan tahun kedua. Biaya penyusutan sama dengan, karena ini tahun kedua berarti memakai angka terakhir setelah 4 yaitu 3. Nomor dibagi 10. 12 juta dikurang 1.500.000. Hasilnya 3.150.000. Beban penyusutan tahun ketiga. Biaya penyusutan sama dengan 2 dibagi 10 dikali 12 juta dikurang 1.500.000 sama dengan 2.100.000. Beban penyusutan tahun keempat. Biaya penyusutan sama dengan 1 dibagi 10 dikali 12 juta dikurang 1.500.000 hasilnya 1.050.000. Dan metode yang terakhir yaitu metode unit produksi. Beban penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikali dasar penyusutan. Tarif penyusutan sama dengan produksi aktual dibagi kapasitas produksi. Dasar penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa. Contoh soal supaya lebih mudah dimengerti. Pada tanggal 2 Februari 2010, sebuah mesin dibeli dengan harga 50 juta. Nilai sisanya 10 juta. Mesin tersebut dapat menghasilkan 1 juta unit barang selama tahun 2010. Diproduksi 254.000 unit. Cara pengerjaannya yaitu beban penyusutan sama dengan 25,4% dikali 50 juta dikurang 10 juta sama dengan 10.160.000. Kenapa bisa ada 25,4%? Cara pengerjaannya yaitu seperti di rumus. Produksi aktual dibagi kapasitas produksi. Produksi aktual di soal ini yaitu 254.000 unit. Dan kapasitas produksinya yaitu 1 juta. Jadi 254.000 dibagi 1 juta hasilnya 0,254 dan dipersenkan menjadi 25,4%. Makanya hasilnya menjadi 10.160.000. Itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan tentang materi dari mata kuliah pengantar akuntansi yaitu aktiva tetap. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya.